Shalom, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Ya, saya mau menyapa biar kompak dulu ya. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Shalom. Juga saya menyapa yang di rumah ya, yang mengikuti secara live streaming. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa di dalam ibadah pagi hari ini secara live streaming. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah kita dengan membaca kebenaran firman Allah. Saya mengajak seluruh sidang jemaat di ruangan ini untuk bangkit berdiri. Bacaan Alkitab pagi ini yang akan mengantarkan kita untuk menyembah dan memuji Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Surat 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian, kita baca bersama-sama. 1, 3. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Diberkatilah kita yang membaca, dan biarlah Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman ini dalam setiap hati kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Alkitab hari ini, barang siapa memiliki anak, yaitu memiliki Yesus Kristus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dia memiliki hidup yang kekal. Dan mari kita memastikan seluruh hidup kita, setiap pribadi, pastikan bahwa kita memiliki Yesus ada di dalam hati kita. Dan kita mengalami jaminan dari Tuhan, yaitu hidup kekal. Kita awali dalam doa, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berubah ya Tuhan. Dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Ketika kami ada di dalam ruangan ini bukan kebetulan, tetapi itu adalah anugerah. Ketika kami boleh menghirup udara segar, boleh melihat cahaya mentari pagi yang begitu indah, semuanya adalah berkat kasih karuniamu. Ketika kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, dengan keluarga kami beribadah di rumah, secara live streaming juga, semata-mata karena kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon kemurahan daripada Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap kami yang beribadah pagi hari ini, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah, agar setiap kami tidak menjadi sia-sia ya Tuhan. Kasih karuniamu yang kau berikan kepada kami, kami boleh melewati ibadah ini bersama-sama dengan Engkau. Setiap pribadi boleh berpengalaman dengan Yesus, terutama kebenaran firman-Mu biarlah sungguh-sungguh menjadi kebenaran yang menguatkan, meneguhkan, menegur, mengoreksi, memberikan kami penerangan, dan kami boleh diberkati senantiasa. Inilah doa kami Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk, selamat berbakti dan Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang Immanuel, yang berserta dengan kita. Bahkan sepanjang tahun kemarin Dia telah memberkati kita. Mari kita mau percaya bahwa tahun ini pun Tuhan bersama dengan kita. Mari kita akan naikkan syukur kita kepada Dia, karena Dia Allah yang setia bagi setiap kita. Mari saya undang kita untuk berdiri. Kita memuji Dia dengan sukacita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihat, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari dengan sukacita lebih lagi kita ungkapkan syukur kita. Ucaplah dan lihatlah, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kami naikkan syukur kami Tuhan, bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kita tetap berdiri, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Tiba saatnya saat ini kita boleh datang pada Dia. Mari kita menundukkan kepala kita di hadapan Dia, Tuhan kita. Datang secara pribadi kepada Dia. Kalau kita mau bersyukur, bersyukurlah. Kalau kita mau mohon ampunlah kepada Dia. Karena Dia yang boleh melayakkan setiap kita untuk datang menghadap hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami datang Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Di hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudus-Mu. Oh, kami mendekat Tuhan, dekat dengan hati-Mu. Rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasa
di hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, diam di hadirat-Mu Tuhan. Di hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami mendekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus nama-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku angkat tanganku, dan ku bersyukur, ku menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, berdiam di hadirat-Mu. Ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu.
kami sangat bersyukur orang berdosa yang dulu diusir dari hadirat-Mu di semula di Taman Eden, sehingga kami tidak bisa menikmati persekutuan yang langsung. Engkau sudah memulihkan kami karena Engkau mengutus Yesus yang menjadi gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi kami, domba-dombanya. Bapa, kami bersyukur kami bisa berdiri di hadapan-Mu tidak bercacat, tidak bercela, karena Yesus menguduskan kami melalui Roh-Nya yang terus bekerja di dalam kami. Kami bersyukur Engkau hadir dalam hidup kami melalui Roh-Mu, termasuk pagi ini. Dan Bapa, kami berdoa supaya Engkau sungguh-sungguh membuka hati pikiran kami melihat kemuliaan-Mu di dalam wajah Kristus, menikmati kehadiran-Mu, merasakan jamamu, supaya kami terus diubah menjadi serupa dengan gambaran manusia yang sempurna, yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau, Yesus Kristus. Bicaralah kepada kami pagi ini, tolonglah kami fokus perhatian pikiran sepenuhnya kepada-Mu dan firman akan kami dengar. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Ada banyak macam jaminan dalam hidup ini. Sangat perlu karena hidup ini penuh banyak ketidakpastian. Tahun yang lalu dan dampaknya yang masih berlangsung sampai saat ini justru mengingat kita akan betapa fana kita dan betapa tidak pasti semua hal dalam hidup ini. Namun harus ada jaminan. Pasti kebanyakan kita sudah ada pengalaman, harus ada jaminan kredit beli kendaraan. Kreditor harus menanggung risiko, mereka mau jaminan. Ada jaminan mengenai jumlah uang dan waktu. Tetapi selalu ada batas. Hanya sekian lama. Semua hal dalam hidup ini seperti itu, ada batas. Tidak ada jaminan yang selama-lamanya, kecuali sebenarnya bagi orang yang dikenal Yesus Kristus, ada jaminan yang kekal, jaminan keselamatan. Dan itu topik yang kita akan bahas pagi ini dari Yohanes 10, jaminan keselamatan. Yohanes 10, kita akan baca mulai ayat 22 sampai ayat 30. Saya akan baca ayat genap, minta saudara baca ayat yang ganjil. Yohanes 10, mulai ayat 22, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Sudah sampai? Amin? Oke, kita mulai. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya,
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah firman Tuhan, jaminan keselamatan memberi kepastian dalam hidup. Mungkin sebagian kita tidak sungguh-sungguh percaya itu. Jaminan keselamatan memberi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus kepastian dalam hidup. Kita pagi ini akan melihat 3 kebenaran, 3 dasar teologis, dan 2 implikasi yang menolong kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Next. Poin yang pertama, Allah berdaulat dalam keselamatan dari awal sampai akhir. Dia malah merencanakan keselamatan bagi kita kapan? Sebelum dunia dijadikan. Implikasinya, sebelum ada manusia seorang pun diciptakan ataupun mereka berdosa. Sebelum ada orang berdosa, Allah sudah dari dulu merencanakan keselamatan supaya dia bisa dinyatakan kepada manusia. Kata firman dalam Efesus 1, sebab di dalam Dia, yaitu Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Allah, Dia berdaulat dan boleh membuat sekehendaknya. Pasti Dia tidak akan berbuat yang salah. Next. Dan kita dalam tangannya seperti tanah liat, dibentuk terus seperti dalam gambar ini. Kata firman dari Yeremia, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, atau kaum Kristen. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dan Allah boleh berbuat apa Dia mau. Dia yang merencanakan keselamatan dan mengadakannya. Rencana Allah dibuat sebelum dunia diciptakan. Dalam rencananya, Dia memilih siapa saja yang akan selamat. Bisa dikatakan memang manusia boleh pilih, tetapi pilihan yang menjadi penentu dalam keselamatan, siapa selamat, siapa tidak, itu pilihan Allah. Itu kehendaknya. Kata Yesus dalam Yohanes 15, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dalam perikop yang kita bahas pagi ini, dalam ayat 27, kata Yesus, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Yesus mengenal siapa akan selamat, yang adalah dombanya, sebab Dia yang memilih siapa akan selamat. Itu alasan mereka menjadi domba-dombanya. Tetapi ada pertanyaan, mengapa manusia disebut domba? Mengapa manusia ibaratnya seperti domba? Domba tidak berdaya. Makhluk hewan yang tidak berdaya, tidak berkuasa membantu diri sendiri, harus digiring terus supaya mereka tidak mati diterkam yang ganas atau berbuat sesuatu yang sungguh bodoh. Mengapa manusia begitu dianggap bodoh? Tidak berdaya. Nah, itu poin yang kedua. Next. Karena kita rusak karena dosa. Gambarannya tidak seperti dalam dunia psikologi.
kita sungguh-sungguh rusak, melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Dalam pikiran, dalam emosi, dalam kehendak kita semuanya rusak karena dosa. Kata Yesaya 53. Mungkin ini dalam pikiran Yesus hampir pasti kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Menyimpang. Memberontak. Sejak manusia pertama tidak taat larangan Allah, sejak Adam mengambil buah, setiap kita seperti dalam gen, dalam sifat setiap orang rusak secara total oleh dosa sehingga kita sesat. Terus, kecuali ada yang menolong. Dulu waktu kami di Amerika dan malah ini pertama kali saya gembala, saya ada pekerjaan samping yang full time. Kerja 7 hari seminggu. Dan dalam pekerjaan sekuler, saya auditor perbankan, saya bawa mobil jauh sekali. Setiap hari saya ke tempat yang berbeda. Dalam musim dingin seperti sekarang, Januari, Februari paling buruk, kalau ada salju, saya nggak mau ke kerja. Tapi nggak ada pilihan. Kadang saat ada salju, ada angin kencang sekali, sehingga salju turun dari langit, tetapi di bawah tanah, depan mata kita, salju tidak turun. Itu di bawah angin yang kencang. Akibatnya, semua hal. Mobil, rumah, gedung, lampu merah, semuanya putih. Putih. Namanya white out. Saya pernah harus bawa mobil dalam cuaca seperti itu. Bahaya sekali. Stres luar biasa. Salah satu bahaya, orang yang bawa kendaraan hilang arah, tidak tahu jalannya, di mana. Tak jarang orang keluar dari jalan sampai masuk ladang, akhirnya sadar, waduh, saya sesat. Di mana jalan? Hilang, lenyap. Demikianlah kita dalam dosa, di luar keselamatan, seperti itu, sesat sekali dan tidak tahu jalan yang benar. Buta terhadap yang benar. Setiap orang mengambil jalannya sendiri. Itulah alasan kita tidak berdaya dan sangat membutuhkan seorang penolong, seorang penyelamat seperti Yesus yang membawa kita kembali kepada jalan yang benar dan memulihkan jiwa kita. Keberdosaan membangkitkan murka Allah yang kudus. Dia harus menghukumnya. Kabar baiknya, kita bisa melihat dalam ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu poin yang berikutnya, next. Yesuslah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus bukan salah satu juru selamat dunia. Dia bukan salah satu nabi yang hebat. Bukan. Yesus satu-satunya. Yesus satu-satunya jalan keselamatan manusia. Tidak ada harapan di luar dia. Hanya dia. Dan Yesus, anak Allah, nabi yang lebih benar, baik, luar biasa daripada semua yang lain, imam besar, raja, justru menyerahkan jiwanya bagi manusia yang jahat.
Dengan demikian dia menyatakan kasih Allah yang sebenarnya tidak masuk akal. Tidak ada alasan Yesus, anak Allah, rela mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Dia yang tidak bersalah, dia yang tidak berdosa sedikit pun untuk orang yang begitu jahat seperti kita. Maka, kata Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow. Itu yang luar biasa. Tidak ada yang seperti itu dalam agama manapun di dunia. Tidak ada kasih. Allah yang menentukan arti kasih. Dan artinya paling dinyatakan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Dalam hidup ini kita bisa mengalami penolakan. Kita bisa dipermainkan dengan orang oleh justru orang dari keluarga. Merasa seperti tidak ada arti dalam hidup kita. Namun kalau kita percaya kepada Yesus, kita sudah terima. Kita sudah bisa mengalami kasih yang tidak ada bandingan dengan semua yang ada di dalam dunia ini. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus sungguh luar biasa. Dan Allah berdaulat atas keselamatan kita. Karena kita semua tersesat seperti domba, tetapi Yesus menyelamatkan kita dengan menyerahkan dirinya bagi kita. Dia pengganti kita di kayu salib. Dia menanggung hukuman untuk kita sehingga kita bisa diampuni segala dosa, bisa berdiri di hadapan Allah, tidak bercacat, tidak bercela. Jaminan keselamatan memberi kepastian dalam hidup. Kita orang Kristen hidup dalam dua dunia sebenarnya. Kita hidup dalam dunia yang nyata di depan mata kita. Dan oleh karena kita sudah diambil dari dunia ini dan kuasanya, kata Yesus, kita hidup dalam dunia yang kekal. Kita sudah hidup sebagai orang rohani, tidak lagi di bawah murka Allah. Dan hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Memang kita harus hidup dalam dunia ini setiap hari sampai kita mati atau Yesus kembali. Dan kecenderungan kita fokus kepada dunia ini, hidup ini. Tetapi kita harus mengingat kita punya kepunyaan Kristus, kepunyaan Allah, dan Dia sudah menyelamatkan kita dari dunia ini. Supaya fokus, prioritas kita harus lebih kepada hal yang rohani. Keselamatan jiwa kita jauh lebih penting daripada kesehatan, keamanan, sukses. Semua nilai dunia ini, keselamatan kita jauh lebih penting, saudara. Dan itu harus menjadi prioritas kita. Jadi, ada implikasi dari ketiga hal dasar. Kita melihat Allah berdaulat, kita rusak karena dosa, Yesus gembala yang baik yang menyelamatkan jiwa kita. Wow, kita tidak ada yang bergembira. Kita sepi sekali mendengar kebenaran yang begitu baik untuk kita, orang yang jahat. Next, implikasi dari ketiga hal ini, keselamatan pasti kekal selama-lamanya. Mari kita melihat kembali dalam ayat 28-29. Ini salah satu janji mengenai kepastian keselamatan paling kuat dalam segala firman. Layak kita sungguh menyimaknya. Ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka
pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jaminan keselamatan langsung dari mulut Yesus Kristus. Tidak mungkin dia berbohong. Kita yang berbalik dari dosa menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, selamat sampai selama-lamanya. Dalam hidup ini, sekali lagi, banyak batas waktu. Kami sendiri menghadapi batas waktu minggu ini yang susah. Saya tidak akan bercerita. Aduh, stres luar biasa. Tapi kita semua tahu hal seperti makanan bisa jadi kadaluarsa. Jangan dimakan, tidak bagus lagi. Kendaraan baru, dulu ada garansi. Selama-lamanya tidak. Berapa tahun? 3 tahun? 5 tahun mungkin? Tidak begitu lama. Habis. Tidak lagi berlaku. Tidak ada jaminan lagi. Hidup kekal berarti kita akan hidup di dalam Yesus Kristus di surga bersama dengan Dia selama-lamanya. Tetapi bukan itu saja. Saudara, mari kita lihat ayat 10. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini bagian hidup kekal dalam Injil ini yang tidak kalah penting. Hidup kekal bukan hanya hidup yang sampai selama-lamanya. Maksud Yesus, hidup kekal termasuk hidup dalam segala kelimpahan. Dan menurut doa Yesus dalam Yohanes 17, inilah hidup kekal, yaitu supaya mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang hidup, dan Sang Anakmu Yesus Kristus, yang berarti, saudara, hidup kekal juga berarti kita mengenal Allah. Dia pahala kita sebagai orang yang percaya. Dan Dia akan menjadi fokus kita di surga. Tetapi jika hidup kekal berarti kita akan hidup secara rohani selama-lamanya, walaupun tubuh badan kita akan mati binasa, mengingat kita akan dapat tubuh yang tidak fana seperti Kristus. Dan kita akan hidup selama-lamanya. Hal yang menarik, kita selalu harus kembali kepada dulu. Manusia setelah berdosa di Taman Eden, apa terjadi? Hidupnya dikutuk, lalu Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Apa artinya? Apa implikasinya? Dulu, manusia bisa bicara langsung dengan Allah. Hubungannya dulu dekat, luar biasa dekat. Tetapi kemudian karena dosa manusia diusir. Karena kata Allah supaya jangan dia mengambil buah dari pohon kehidupan dan hidup selama-lamanya. Bisa melihat sekarang? Dalam keselamatan Yesus Kristus, Bapa, Ibu, Saudara, kita bisa hidup selama-lamanya. Janji Allah luar biasa, Dia kembalikan, memulihkan kita sehingga kita yang manusia yang dulu dijauhkan dari pohon kehidupan bisa makan buahnya. Amin. Itu berarti sekalipun kita diancam dengan kematian dalam hidup ini, dan itu pasti, kita akan hidup selama
lamanya dalam kehadiran Allah. Bebas dari semua hal yang kita harus derita sekarang. Coronavirus, sakit penyakit, konflik di mana-mana, bencana, semuanya akan berlalu. Yesus berjanji, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya. Dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Sang Bapa. Mereka seperti dalam ayat 31. Kita sungguh selamat. Ini penting karena dalam hidup ini pasti saudara kita akan dicobai. Dan dalam sekelompok sebesar kita hadir pagi ini pasti ada yang kita sedang dicobai. Pasti. Termasuk kami saat ini. Dicobai. Kalau bukan sekarang, nanti pasti akan terjadi. Kita akan dicobai. Dan janji dalam firman, penganiayaan sudah ditentukan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Dan sekalipun kita dituntut mati karena Yesus, Dia berjanji, Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Janji dalam amanat agung. Janjinya kekuatan, berarti kekuatan damai sejahtera, pengharapan yang melampaui semua hal dalam hidup ini. Amin. Itu jauh lebih penting daripada kesehatan saat ini. Di mana-mana ada virus. Di mana-mana. Kalau bukan COVID, banyak lain. Bakteri, di mana-mana. Kita diancam oleh banyak hal yang bisa membawa penyakit, penderitaan, kematian. Berapa banyak kita sudah mengalami DBD? Atau chikungunya, anak kami yang laki, dia selalu sehat, dia tidak mengalami DBD, dia mengalami chikungunya, seperti mati 1 minggu. Tapi Tuhan baik. Kita semua bisa mengalami, mungkin DBD pasti ini musim hujan, kita dihantui DBD saat ini. Pasti bisa mematikan. Jiwa kita tidak. Jaminan dari Yesus. Kita akan hidup selama-lamanya. Maka kita bisa ada damai saat akan mati. Karena kita tetap selamat. Kita tetap dikasihi oleh Yesus Kristus yang memberikan nyawanya bagi kita. Next. Implikasi yang kedua, rencana Allah terhadap keselamatan pasti berhasil. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, pasti. Orang lain tidak. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Pasti terjadi. Tidak bisa gagal. Yesus mengenal dombanya. Next. Yesus mengenal dombanya. Apa artinya? Setiap domba Yesus akan menaati firman-Nya. Injil. Dan kata dia mengenal mereka. Dalam arti apa dia mengenal mereka? Itu bukan hanya pengetahuan, bukan. Ada 2 kata dalam bahasa asli. Satu, mengenal informasi, pengetahuan. Ini yang kedua hampir selalu berarti hubungan. Dan seperti kita bahas tadi, ada hubungan. Yesus mengenal dombanya karena dia memilih mereka. Amin. Pasti kalau dia memilih, mereka akan mengikut dia. Itu maksudnya dalam ayat ini. Jelas. Berarti akan ada transformasi. Seperti kerinduan terhadap firman-Nya.
kerinduan persekutuan dengan Dia, dan ketaatan. Saudara, kita perlu memeriksa diri mengenai hal ini. Kata Yesus dari pasal 8, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dalam arti apa? Dalam perikop ini itu dia membahas kuasa dosa. Siapa berbuat dosa adalah hamba dosa. Janji Yesus, siapa yang tetap tinggal dalam firman-Nya akan dimerdekakan oleh Dia dari kuasa dosa. Banyak orang masuk Kristen. Masuk Kristen dari kepercayaan lain. Banyak orang lahir dalam keluarga Kristen. Saya, istri saya, kami lahir dalam keluarga Kristen. Tetapi kalau itu hanya arti Kristen dalam hidup kita, kita KTP Kristen. Itu saja. Tetapi kata Yesus, dombanya mendengarkan suaranya, Dia mengenal mereka dan mereka mengikut Dia. Mereka tetap tinggal dalam firman-Nya. Sebab keselamatan bukan berarti kita hanya selamat dari neraka saja. Memang kita selamat dari neraka, hukuman Allah yang kekal. Saudara, neraka bukan sementara supaya kita dicuci dulu dan lalu ke surga. Neraka berarti kata Yesus, hukuman kekal. Hukuman kekal. Itu menyala, membakar selama-lamanya. Hukuman kekal. Allah kekal, hukumannya kekal. Apakah kita Kristen menurut KTP, keluarga, warisan, atau apakah kita sedang mengalami keselamatan? Orang Yesus kenal adalah dombanya dan mereka pasti akan diselamatkan. Tidak mungkin dia gagal. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini berarti orang yang Yesus gembala kita selamatkan, hidupnya pasti berubah. Mereka menjadi orang lebih baik. Karena karyanya, kerjanya di dalam hidup mereka. Dan yang terakhir, karena keselamatan dalam Yesus Kristus tidak bisa hilang sesuai dengan janjinya, kita lihat dalam ayat 28-29, kita, orang yang percaya, yang selamat selama-lamanya, akan tahan, tabah. Ini bagian keselamatan yang kekal barangkali diabaikan. Kata Yesus dalam Yohanes 8, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Perhatikanlah saudara, ada syarat. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Dalam pasal 15, jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting lalu dibakar. Ada kemungkinan seorang mengaku percaya, gabung dengan gereja, ikut ibadah, tetapi tidak tetap tinggal di dalam Yesus, tidak tetap tinggal dalam firman-Nya karena keinginan hati ada yang lain. Dua kebenaran ini kerjasama. Kita dijaga oleh Allah, oleh kuasanya yang besar, dan tidak ada kuasa yang lebih besar. Sekaligus kita hidup,
kita menaati. Karena sudah ada perubahan di dalam kita. Itu hasil, bukan akarnya. Akarnya perubahan yang sudah dibuat Allah sebelumnya, sehingga hasilnya kita bekerja, kita tabah sampai selama-lamanya. Sekalipun bisa jatuh, kita bangkit, bertobat kembali. Kata Yesus mengenai masa terakhir, ketika banyak peperangan, banyak orang murtad, banyak bencana, iman banyak orang, semua orang diuji. Kata dia, tetapi orang yang tahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang berarti, saudara, orang yang tidak tahan tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Kita harus tahan, tabah sampai kesudahannya. Kedua-duanya, Allah menjaga kita, kita tahan. Dan justru seperti dari awal, kita oleh anugerah diselamatkan, kita juga terus karena anugerah diselamatkan supaya Allah bekerja dan kita bekerja. Berjuang sampai akhir. Tulis Paulus, dia yang mulai pekerjaan yang baik di dalam kita akan menuntaskannya pula sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Kita terus bekerja dalam keselamatan oleh karena dia bekerja memampukan kita. Tetapi saudara, ini tidak berarti kita bisa santai, bisa istirahat. Kita harus berjuang sampai kesudahan. Pengakuan Paulus sendiri, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ada ucapan ini dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Iman yang mendesis padam sebelum akhir cacat dari awal. Iman yang mendesis padam sebelum akhir cacat dari awal. Faith that fizzles before the finish was faulty from the first. Hidup ini, apalagi tahun lalu sampai sekarang, penuh banyak tantangan dan ujian. Semuanya membuktikan iman kita. Menimbulkan apa yang ada di dalam hati kita. Ada yang baik, banyak yang tidak baik. Maka keselamatan adalah pekerjaan Allah awal sampai akhir. Dia berdaulat, dia memilih siapa selamat. Dan kita melihat bahwa Yesus, gembala yang baik, menyerahkan dirinya untuk keselamatan manusia. Ayat 27, Yesus mengenal dombanya, mereka mengikut dia, pasti. Bagian mereka dan kita tetap tinggal dalam firman-Nya. Tinggal di dalam dia, menaati firman-Nya. Tetapi jikalau mereka tidak tinggal di dalam dia, mereka dibuang keluar seperti ranting lalu dibakar. Dalam 2021, mari kita tetap berjuang dalam pertandingan iman yang benar ditopang oleh kuasa dan penyertaan Yesus Kristus, Gembala kita. Mari kita berdoa. Bapa kami memuji Engkau yang begitu mengasihi kami sejak semula, sebelum kami diciptakan. Sebelum dunia ini diciptakan. Dan Engkau sudah merencanakan keselamatan yang luar biasa indah ini melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Dialah yang kami puji. Dia yang kami kasihi.
Hanya saja karena Dia mengasihi kami terlebih dahulu, padahal kami tidak layak dikasihi. Dan Bapa, kami berdoa supaya pekerjaan Engkau sudah mulai di dalam kami, Engkau akan menuntaskannya pula sampai hari Yesus Kristus datang kembali. Berikanlah kami kekuatan baru supaya kami terus berjuang mengingat panggilan kami dalam keselamatan, supaya kami keluar dari kegelapan, menjadi milik-Mu, menjadi anak-Mu, menjadi baik-Mu, sehingga Engkau diam di dalam setiap kami melalui Roh-Mu, Roh Kristus, yang memberi kuasa, kekuatan, semangat, walaupun tubuh kami bisa lemah, bisa sakit sekali, hampir mati. Engkau tetap menyertai kami, tetap memelihara kami. Kami berdoa supaya Engkau terus menolong, menguatkan, menopang kami setiap saat sampai saat akhir, supaya kami masuk ke dalam hadirat-Mu penuh kegembiraan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Dan kami berdoa dalam nama itu. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita akan merespon dengan pujian Tuhan adalah Gembala.
Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita diberkati semua ya, amin. Luar biasa, di dalam Yesus kita diberikan jaminan keselamatan dan tidak seorang pun yang bisa merebut dari tangan Bapa. Pemeliharaan yang sangat sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat warta gereja kita minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 17 2021 akan dilaksanakan di gereja ini baik secara tatap muka maupun secara live streaming dengan tema bulanan kita Tuhan Gembalaku, ya, yang akan disampaikan nanti firman Tuhan oleh hambanya Pendeta Immanuel Radiono, saya sendiri. Silahkan Bapak Ibu untuk boleh mengikutinya. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui, jika keluarga beribadah di rumah secara live streaming, silahkan persembahannya dikumpulkan lalu dibawa ke gereja, ya, diserahkan kepada gereja ataupun dititip ke kantor tata usaha, nanti akan dilangsungkan ke bendahara, ya. Kantor buka jam 8 sampai jam 16. Kemudian persembahan dan persepuluhan juga dapat ditransfer ke nomor rekening gereja, ya, di rekening BCA, ya, Bank BCA. Nomor rekeningnya tertera di layar kaca atas nama Pendeta Immanuel Radiono atau Lorencia Agnes. Juga persembahan dapat diberikan dengan scan barcode QRIS berikut ini, ya. Bapak Ibu bisa men-scan itu lalu bisa memberikan dengan berbagai cara yang dimudahkan. Ada OVO, ada GoPay dan lain sebagainya. Di layar kaca tertera dengan jelas. Keluarga besar Gereja Baptis Indonesia turut berbelasungkawa atas dipanggilnya almarhum Bapak Susanto Andrean, orang tua dari saudari Florentina Saveria, meninggal pada hari Senin 4 Januari 2021. Doa kita kiranya kasih, kekuatan dan penghiburan diberikan bagi keluarga yang ditinggalkan. Gembala sidang dan jemaat mengucapkan selamat untuk pernikahan Pendeta Muda Artinus Telambanua dengan Marcella Meria Hati Harefa yang dilangsungkan pada 6 Januari 2021 di Gereja Baptis Indonesia Palembang cabang Sivauro Asigumonias. Ya, selamat menempuh hidup baru kedua mempelai ini dan Tuhan memberkati tentunya. Kemudian Gembala Sidang dan Sidang Jemaat Gereja Baptis Palembang mengucapkan selamat atas kelahiran Timotius Yogo Kristoro pada tanggal 6 Januari 2021. Lahir anak laki-laki, anak ketiga dari pasangan keluarga Bapak Paulus Bumantoro dan Ibu Christine Islamati. Kiranya Tuhan memberkati anak bertumbuh dengan sehat. Panitia sosial mengajak sidang jemaat simpatisan GBIB, tolong ini diperhatikan, ini info baru, untuk ikut serta dalam gotong royong kedukaan. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk boleh menabung, ya, untuk diri sendiri dan keluarga tentunya nanti, dengan cara rutin menyetor uang sumbangan sebesar 10.000 tiap bulan, ya. Jadi teknisnya begini, kan kita tidak tahu ya kapan dipanggil Tuhan. Nah kemudian ketika keluarga itu meninggal, banyak pengeluaran yang dikeluarkan, beli peti, tanah, karangan bunga dan lain sebagainya. Nah untuk meringankan itu, ya, Bapak Ibu dipersilahkan untuk menabung untuk diri sendiri maupun untuk keluarga dengan cara mengumpulkan setiap pribadi 10.000. Ini misalnya keluarga saya mengumpulkan masing-masing 10.000. Nah suatu ketika saya dipanggil oleh Tuhan, nah tabungan itu dikumpulkan kemudian untuk meringankan bebannya sendiri, ya, karena pengeluaran untuk kematian itu mahal, ya, bisa 4 sampai 5 juta bahkan lebih. Kadang-kadang harga peti mahal, ambulan dan lain sebagainya, tanah dan sebagainya.
Kira-kira itu, dan panitia sosial akan mengkoordinir semuanya. Ada form yang bisa diisi ya. Ada form yang bisa diisi. Lanjut. Diinformasikan kepada para donatur beasiswa bahwa bantuan dapat dikirimkan ke nomor rekening BCA ya, KCP Dempo. Nomor rekeningnya tertera atas nama Ruth Yuna atau Insinyur Linda Lani Novia Wiguna. Ya, konfirmasi telah transfer dapat menghubungi. Jadi ini yang berkaitan dengan beasiswa ya Bapak Ibu sekalian, yang sudah berjanji untuk membantu anak-anak kita yang diberikan beasiswa. Saya bersyukur ada laporan bahwa itu sudah tertutup dengan janji iman Bapak Ibu sekalian yang cukup besar, nilainya sekitar 40 juta ya panitia sosial sekitar itu. Dan mari silahkan mulai ditransfer ke nomor tersebut yang sudah berjanji supaya bisa langsung dibayarkan ke sekolah mereka masing-masing. Next. Seluruh jemaat diimbau ya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dengan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Kemudian Bapak Ibu, mari kita terus membangun mesbah doa keluarga secara serentak setiap malam. Doa kita tidak hanya seminggu sekali, tetapi setiap malam jam 21 seluruh jemaat dan simpatisan dengan pokok-pokok doa yang dikirim oleh tim doa gereja kita di WA Group. Yang berulang tahun dalam minggu ini Saudara Simeon Rio Sanggam PS 8 Januari 2021, selamat berulang tahun Bang Rio. Dan juga untuk Saudara Ignatius Daud tanggal 15 Januari, selamat ulang tahun Ignatius Daud, Tuhan memberkati. Dan cukup ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah selesai. Ada tambahan pengumuman, setelah ibadah ini jam 11 nanti akan ada kebaktian penghiburan di rumah Florentina Saveria, tetapi dibatasi hanya maksimal 20 orang ya. Kami kemarin melihat rumahnya, kemudian sudah bicara sama mamanya dan kami sepakat untuk maksimal seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti kebaktian penghiburan nanti silahkan bergabung dengan pendeta dan tim untuk mengadakan kebaktian penghiburan di rumah Florentin ya. Setelah ibadah pukul 11 ya, bisa berangkat sebelum pukul 11. Pukul 11 akan kita mulai. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang mengasihi kami. Semakin hari kami semakin dipertajam kebenaran firman-Mu untuk kami boleh memahami betapa luar biasanya Engkau mengasihi kami. Dari orang buangan, dari orang hukuman, dari orang yang tidak berguna, Engkau angkat. Engkau jadikan manusia berarti, bahkan menjadi kekasih Tuhan sendiri, di mana Engkau berkorban. Dengan dirimu sendiri Engkau korbankan, mati di atas kayu salib, guna menyelamatkan setiap kami. Sebenarnya kami sesat seperti domba ya Tuhan. Masing-masing kami mengambil jalannya sendiri, tidak taat, tidak patuh. Tetapi Roh Kudus dengan kebenaran firman ini kami semakin diingatkan. Kami tetap digembalakan oleh Gembala Agung kami yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Bagi hamba-Mu Pendeta Steve, apapun pergumulan yang dihadapi, kami tahu bahwa hanya Yesus jalan keluarnya. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang mungkin sekarang sedang bergumul tentang ekonomi, pekerjaan, keuangan, pasangan hidup, bisnis, tugas-tugas akhir pendidikan, biaya pendidikan. Kami berdoa Bapa, kami percaya bahwa Engkau pemelihara kami, Engkau yang akan terus memberkati kami. Ketika seolah-olah jalan itu buntu, Engkau membuka pintu bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami yakin bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna adanya. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami. Secara khusus kami teringat
untuk korban pesawat Sriwijaya yang mengalami jatuh dan sekarang sedang pencarian bangkai pesawat maupun korban yang sedang mengalami kecelakaan tersebut. Kami berdoa untuk tim SAR dan pemerintah yang berupaya untuk menemukan baik bangkai pesawat, kotak hitam maupun para korban. Biarlah Tuhan menolong, memberikan cuaca yang baik sehingga korban dapat ditemukan, dapat diidentifikasi. Kami tahu bahwa keluarga-keluarga yang ditinggalkan sangat amat berduka cita. Kami mohon kemurahan daripada Tuhan untuk berkenan menghibur keluarga-keluarga yang berduka cita oleh karena saudara-saudaranya meninggalkan mereka dengan cara seperti itu. Bapa, sungguh kami tidak pernah menyangka bahwa begitu dekat, begitu luar biasa kematian itu secara tiba-tiba. Kami mohon biarlah setiap kami menyadari bahwa kapanpun kematian itu boleh terjadi dan bisa terjadi. Biarlah kami tetap berjaga dan waspada. Kami juga berdoa untuk pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam melaksanakan pendistribusian vaksin untuk dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia. Kami doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar, sehingga boleh seluruh rakyat Indonesia ini mengalami kekuatan untuk menangkal virus oleh karena vaksin yang disuntikkan. Kami juga bermohon kepada Engkau, biarlah bangsa negara kami ini terjaga oleh hal-hal yang tidak kami inginkan, seperti perpecahan, seperti kerusuhan-kerusuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memakai aparat penegak hukum untuk membawa dan menegaskan serta menjaga keamanan bangsa kami. Kami mohon juga kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi, juga bagi pemerintah untuk boleh menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang berdampak, yang kena dampak COVID tersebut. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang mengikuti secara live streaming siapapun mereka, baik di dalam maupun di luar kota, dan kami sekalian. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Tolong Bapak Engkau tuntun langkah perjalanan kami, agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat, boleh melakukan aktivitas sebagaimana yang kami lakukan setiap saat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih Yesus, kasih yang kekal, pemeliharaan Roh Kudus, penghiburan dan penyertaannya menyertaimu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Besar setia, besar setia, besar setia, besar setiamu sepanjang hidup. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu mohon untuk tidak tinggalkan ruangan sebentar karena akan melihat
laporan pelayanan di cabang kita di Nias, ya. Silahkan untuk melihat di layar.